Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita berdoa dulu. Bagi yang beragama Muslim, silakan untuk berdoa. Hari ini dipimpin ya berdoanya oleh Mas Ahmad Zufar ya. Berdoa menurut agama Islam, sedangkan yang beragama lain bisa berdoa menurut keyakinannya sendiri. Silakan Mas Ahmad Zufar untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bu. Mari kita berdoa sebelum memulai perkuliahan agar ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa, dipersilakan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Ya, Ya, selesai. baik. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mas Ahmad Zufar. Kita akan mulai dari kegiatan kita. Eh, Bahan-bahan yang ada sudah ada di pertemuan kelima. Hari ini kita akan belajar physical plan cost dengan satu lagi adalah tentang manufacturing cost. Apa hubungannya capital investment, working capital dengan manufacturing cost? Kita akan coba, saya akan share tentang physical plan cost dulu. Baik, apakah saya sudah masuk ke sini ya, para mahasiswa? Sudah bisa melihat bahan saya? Sudah Bu. Sudah, baik. Kita mulai ya, kita mulai. Jadi waktu pertemuan yang lalu kita sudah punya eh, pengetahuan tentang yang namanya investasi modal, ya kan? Investasi modal ada yang namanya fixed capital dan satu lagi adalah working capital. Nah, fixed capital diantaranya adalah yang sudah kita pelajari kemarin adalah ada spesifikasi alat, kemudian dan lain-lain. Nah, kemudian kalau working capital adalah yang dipakai untuk modal usaha pada saat pabrik sudah berdiri. Nah, kalkulasinya seperti apa? Kemarin kita sudah sampaikan yang namanya kalkulasi perkiraan modal tetap diantaranya ada 1 sampai 10, yaitu ada harga alat, pemasangan alat, pemipaan, instrumentasi, isolasi, listrik, bangunan, tanah dan perbaikannya, kemudian ada utilitas. Nah, itulah yang dinamakan sebagai physical plan cost. Kemudian ada teknik dan konstruksi. Teknik dan konstruksi ini adalah yang dinamakan orang sebagai engineering, procurement, construction. Nah, kemudian ini masuk direct plan cost, ditambahkan lagi. Kemudian ada biaya kontraktor. Biaya kontraktor adalah biaya yang harus dibayarkan pada saat owner sudah menentukan berapa kontraktornya siapa. Salah satu kontraktor yang ada diantaranya ada Rekayasa Industri, kemudian ada PT KPT dan seterusnya lah. Nah, kemudian
ada biaya tak terduga, biasanya orang biaya tak terduga sekitar 10-20%. Nah, itu semua adalah merupakan modal tetap. Nah, kemudian dari fixed capital, kemudian saya sedikit lagi menggarisbawahi. Jadi kalau apa namanya fixed capital itu dikeluarkan pada saat konstruksi, yaitu min 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 berapa? Kalau min 3, min 2, min 1, 0. Jadi kalau di sini ini adalah pada saat konstruksi. Nah, metode pembayaran ke kontraktor itu bisa berbagai macam tergantung kesepakatan. Biasanya ada yang pakai 40, 40, 30. Tetapi ada juga yang pakai angka 40, 40, 20. Nah, itu tergantung daripada perkembangan kegiatan atau perkembangan pembangunan. Tetapi ada juga yang mereka memakai sistem yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian dari sini maka pengeluaran uang yang ada di sini adalah yang dinamakan fixed capital investment. Nah, kemudian working capital itu sudah mulai dilakukan setelah jadi tergantung dari kontraktor itu. Kalau kontraktor itu EPC-nya udah sampai kepada trial run, maka di sini mulai dikeluarkan yang namanya working capital investment. Nah, working capital investment biasanya dikeluarkan bisa 1-2 bulan operasional. Kenapa? Paling aman apabila itu 3 bulan. Jadi istilahnya ada modal yang dilakukan untuk operasional pabrik berjalan. Nah, kemudian operasional pabrik tersebut akhirnya bisa dikeluarkan yang namanya manufacturing cost. Jadi manufacturing cost itu jadi working capital itu biasanya 1-3 bulan dari manufacturing cost. Ya. Jadi ada pertanyaan sampai sini, apa hubungannya dengan working capital investment dengan manufacturing cost? Jadi kalau manufacturing cost itu adalah sudah dihitung semua. Jadi dalam 1 tahun itu sudah ada kira-kira per bulan yang harus dikeluarkan apa. Nah, selain cost, nanti perusahaan itu dapat apa? Perusahaan dapat yang namanya sales atau hasil dari penjualan. Nah, salesnya itu kalau cost itu adalah uang keluar, kalau sales adalah uang masuk. Jadi masuk ke perusahaan. Nah, kemudian antara sales dan cost, nanti kalau salesnya lebih besar daripada cost, maka perusahaan tersebut sudah untung. Nah, inilah yang dinamakan keuntungan. Sales kurangi cost. Kemudian nanti akan dilakukan perhitungan keekonomian sampai didapatkan berapa balik modalnya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Nah, coba kita lihat di sini, saya sudah sampaikan kemarin belum ada. Nah, nanti pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima di sini kebetulan di sini gambarnya seperti itu. Nah, tahun kelima inilah yang dinamakan dengan nanti adalah BEP atau break even point. Jadi, artinya apa? Semua modal dari capital investment dan working capital sudah balik modal. Nah, kemudian di sini di atas 5 tahun, jadi 5 tahun itu adalah payout time atau waktu yang diperlukan untuk balik modal. Nah, kemudian nanti mulai untung itu adalah di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun, tahun ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, sampai tahun ke-10 apabila umur pabriknya sampai 10. Nah, akhirnya kita nanti akan sampai kepada bahwa cumulative cash position itu sama dengan net profit after tax ditambah depresiasi
dikurangi total capital investment. Nanti ada rumusnya sendiri. Hari ini kita khusus untuk mempelajari yang namanya physical plant cost dan juga manufacturing cost lebih dulu. Jadi supaya minggu depan kita sudah mulai belajar untuk menghitung yang namanya kelayakan. Nah, baik. Sampai sini kira-kira, nah, depresiasi itu apa? Nanti kita akan lebih detailkan lagi depresiasi. Depresiasi itu adalah sejumlah modal dana yang dikeluarkan supaya apa? Supaya di tahun terakhir, tahun ke-10, kita sudah mempunyai istilahnya pabrik lagi sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena pabrik itu tidak mungkin kan 10 tahun alatnya udah rusak dan semuanya, dia tidak punya dana lagi untuk melakukan apa namanya mempunyai pabrik lagi. Nah, itulah yang dilakukan. Nah, pada prarancangan pabrik biasanya mahasiswa memakai apa namanya 10 tahun. Nah, kemudian yang tidak terdepresiasi apa? Yang tidak terdepresiasi itu adalah tanah. Kenapa tanah tidak terdepresiasi? Yang terdepresiasi itu alat, bangunan, dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kita akan belajar juga tentang cash flow. Cash flow itu adalah uang masuk dan uang keluar yang bisa dipakai untuk sebagai perhitungan daripada kelayakan. Nah, para mahasiswa, kenapa seorang seorang engineer atau teknik kimia itu harus tahu ekonomi teknik? Kenapa? Karena pada saat kita nanti bekerja, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan ditanyakan. Contohnya, misalnya mau membuat alat atau memperbaiki alat dan seterusnya, pasti akan ditanya keuntungan buat perusahaan apa. Nah, untuk itulah maka seorang teknik kimia memang harus tahu tentang evaluasi ekonomi, termasuk nanti bidang kerjanya. Ada bidang kerja yang terbuka untuk sarjana teknik kimia, yaitu diantaranya adalah membuat kelayakan, kemudian engineering, procurement, and construction. Baik, kita kira sampai sini. Kemudian kita coba akan masukkan lagi, lanjut lagi adalah physical plant cost. Ya, jadi physical plant cost itu kalau di dalam prosesnya, maka physical plant cost itu komponen-komponen selain peralatan. Komponen utama PPC adalah harga peralatan. Komponen lain dapat membuat peralatan menjadi satu unit produktif, yaitu instalasi, pemipaan, instrumentasi, isolasi, dan listrik yang harus dipertimbangkan. Unsur lain dalam PPC adalah bangunan, utilitas, tanah, dan pengembangan dan atau perbaikan lahan. Nah, kira-kira ini. Nah, kemudian instalasi peralatan sendiri akan terbagi menjadi 3 komponen, yaitu pondasi, platform, penyangga, serta pendirian pemasangan alat. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian tentang biaya pondasi dan platform dan penyangga, ini biasanya kalau dulu itu ada sekitar $2 per kubik year day untuk penggalian. Tetapi untuk di Indonesia barangkali berbeda. Ibu, Nah, mohon ya. maaf Ibu. Ya. Di screen-nya itu belum kelihatan, Bu. Untuk Iya, Ibu, di screen Ibu belum ada PPT-nya, Bu. Oh, baru ngomong ya? Maaf Ibu, saya juga mau ngomong tapi nggak enak Bu Yuni ngomong. Jadi, kamu kan tadi saya tanya. Hal-hal seperti ini nggak boleh nggak enak, ya? iya Bu, maaf Bu. Kayak gitu tuh nggak boleh nggak enak. Udah kelihatan belum? Kan tadi saya tanya. sudah Ibu. Ini udah Bu. Ya, oke. Udah bisa Terima kasih kelihatan Ibu. ya? Ya, tolong dong kalau kayak gitu disampaikan. Saya merasa sudah menyampaikan soalnya ya.
Oke. Nah, kemudian biaya pondasi, platform dan penyangga kita akan bisa melihat berapa ini tergantung dari negaranya. Kebetulan di referensi itu memakai Amerika. Tetapi tentu saja di Indonesia akan berbeda ya, berapa pondasi dan lain-lain. Nah, biaya tenaga kerja atau pendirian alat dapat digunakan berdasarkan pengalaman. Biaya ini diperkirakan 25% dari harga pembelian alat. Nah, total biaya investasi biasanya orang akan melihat gini, evaporator itu sekitar 10-20-nya adalah biaya instalasi, HE itu 5-20% dan lain-lain. Nah, kemudian biaya instalasi peralatan juga pakai seperti itu. Jadi totalnya misalnya pondasi itu total 7%, platform dan supportnya 11%, erection of equipment-nya 25% dan lain-lain. Nah, ini semua adalah yang dinamakan sebagai rule of thumb. Jadi rule of thumb. Jadi artinya kalian boleh menentukan mau pakai yang minimal atau pakai yang maksimal. Lebih baik apabila cost ini pakai yang maksimal. Kenapa? Itu lebih aman. Atau pakai yang middle paling tidak. Nah, kemudian biaya pemipaan juga di sini sudah ada kalau padat aja, kemudian padat itu sekitar 36%. Nah, lebih mahal apabila pakai fluid atau pakai cairan atau pakai gas. Nah, itu 86%. Nah, lebih lanjut itu bisa dilihat pada figur 53 sampai 81 Aris Newton. Nah, oke. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya akan stop share. Kemudian saya akan sampaikan tentang satu lagi adalah tentang sudah kelihatankah tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik ya. Nah, kita coba, saya akan sedikit memberikan guidance terhadap tugas kalian. Jadi, ekonomi teknik itu para mahasiswa sudah diajarkan tentang pengambilan keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusannya nanti saya berharap para mahasiswa akan bekerja sendiri di rumah, tetapi tidak nyontek, tetapi adalah berpikir sendiri. Karena ilmu ini adalah ilmu yang kalian dapatkan untuk bekerja nanti, ya. Jadi saya memakai TA prarancangan pabrik mahasiswa yang lalu. Di sini ada tangki larutan asam fluosilikat. Nah, di sini sudah ada spesifikasi alatnya ya, Nak ya. Speknya sudah ada. Kemudian yang diminta dari tugas itu adalah apa? Di sini ada apa aja? Ada tangki, kemudian ada pompa, dan di sini ada reaktor alir tangki berpengaduk. Nah, dari spek ini kemudian saya minta untuk tentukan harga alat pada 2021. Jadi saya khusus minta 2021. Jadi cost index-nya adalah cost index 2021. Nah, dengan cara apa? Untuk penentuan harganya itu dengan cara persamaan dan cara grafik. Ya. Kemudian cost index dapat dipilih berdasarkan referensi. Nah, satu mahasiswa memilih berdasarkan pilihannya sendiri. Jadi saya tidak menentukan. Kenapa? Karena di ekonomi teknik saya sudah mulai mengajarkan mahasiswa untuk memutuskan desainnya. Nah,
Kemudian jadi nanti yang dikumpulkan itu yang pertama kali adalah jawaban dalam Word. Jadi kalau misalnya ini jawaban dalam Word, kedua adalah jawaban dalam Excel. Kalau kalian menghitung terutama dari cost index, kemudian menghitung harganya dan lain-lain, kerjakan dengan Excel. Nah, kalian jangan lupa nanti di dalam cost index berarti kalian melakukan regresi ya. Regresi kemudian melakukan cost index pada tahun 2021. Nah, harganya nanti kalian bisa mengambil misalnya pada tahun 1996 sesuai diktat yang saya berikan sebelumnya. Atau kalau mau pakai ya boleh pakai apa namanya? Boleh pakai jurnal yang saya berikan sebelumnya juga. Jadi di sini mahasiswa sudah saya ajarkan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oke, dari soal ini ada apa namanya? Ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan ke manufacturing cost. Waktunya 1 minggu, jadi akan ditutup 19 Oktober 2020 pukul 23.59. Jadi 24.00 sudah ditutup. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Berarti kalau untuk yang di Word itu langsung ke harga masing-masing alatnya ya, Bu? Ya, Langsung harga hasil akhir maksudnya. ya di Kalau untuk di oh apa rumusnya apa? sama rumus. Iya, Oke. rumusnya Kirain apa dan kayak ujian lah, ya. Pakai untuk rumus apa? Oke, dan ya. perhitungannya di Excel ya, Bu? Ya, perhitungannya di Excel, tetapi nanti apa di Word diketik lagi juga, ya. Oh, Berapa dan seterusnya. Tentu saja setiap mahasiswa akan berbeda-beda karena tergantung daripada cost index yang ingin dicapai dia pakai apa, ya kan? Oke, ada Oke. pertanyaan yang lain? Selain Mas Zufar ini yang aktif banget Mas Zufar ini. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan nggak tentang tugas ini? Di tugas ini sekali lagi Bu Yuni mencoba kalian adalah sudah berfungsi sebagai economic engineer. Jadi kalian boleh mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan berapa yang akan dimasukkan dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, saya akan masukkan ke lanjut ke manufacturing cost. Oke? Nah, kalau termasuk apabila nanti di dalam range ini adalah melebihi maksimal atau melebihi minimal, maka bisa dilakukan interpolasi ataupun ekstrapolasi. Ya, oke ya. Nah, kemudian saya akan stop share. Oke, apa namanya? Kira-kira ada pertanyaan sampai sini enggak ya? Jadi fixed capital investment sudah bisa dihitung berdasarkan apa namanya? Kamu udah bisa menghitung yang namanya harga peralatan. Kemudian harga peralatan, kemudian nanti apa namanya? Bisa dihitung nanti adalah fixed capital investment. Kemudian kita sekarang akan belajar tentang manufacturing cost. Jadi manufacturing cost itu adalah sebenarnya kalau manufacturing cost itu dihitung per bulan ataupun per tahun, tetapi apa namanya working capital itu adalah biasanya manufacturing cost selama 1 bulan, 1 sampai 2 atau paling aman itu kalau 3 bulan. Nah, apa namanya? Sebentar, saya akan sampaikan tentang manufacturing cost ya. Tentang working capital dengan manufacturing cost. Sudah kelihatan
Nak? Belum, Bu. Oke, Belum, berarti belum. Belum, Bu. harus 2 kali ya berarti. Bentar. Oke, udah kelihatan? Udah, Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Baik, baik. Jadi apa namanya? Sebenarnya jadi modal investasi kemarin ya saya ulang dikit lagi. Modal tetap atau fixed capital dan modal kerja atau working capital. Nah, biaya biaya investasi itu modal yang dibutuhkan untuk mendirikan fasilitas produksi dan biaya operasinya yang biasanya memakan waktu 1 sampai 2 bulan, paling aman 3 bulan. Nah, jadi fixed capital itu 85 sampai 90%, working capital itu 10 sampai 15%. Nah, itu adalah total capital atau fixed capital investment. Nah, modal tetap terdiri dari semua pembiayaan yang mengalami penyusutan atau depresiasi. Nah, sekarang kita mulai akan belajar tentang manufacturing cost. Nah, sekarang saya ingin menerangkan tentang anu aja dulu supaya mudah dimengerti. Jadi kalau kamu apa namanya waktu masuk perkuliahan, waktu dulu masuk ke UMJ atau masuk ke UAD itu ada uang gedung, ya enggak? Uang gedung atau uang yang dibayarkan di awal yang total itu adalah salah satu komponen yang dinamakan sebagai fixed capital investment atau fixed capital. Nah, kemudian setelah itu kan kamu harus bayar tuh SPP ya. SPP per semester atau per bulan. Nah, itu yang dinamakan sebagai manufacturing cost. Atau kalau total waktu PMB itu kamu membayar ada apa namanya? Ada uang gedung, ada SPP 1 bulan atau SPP 1 bulan dan juga uang SKS, itu yang dinamakan total adalah fixed capital investment. Ya, masukkan ke kepala supaya kamu tidak bingung lagi. Jadi apa namanya? Apa hubungannya working capital dan manufacturing cost? Adalah biasanya working capital adalah merupakan 1 sampai 2 bulan sampai maksimal 3 bulan dari manufacturing cost selama 1 tahun. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, jadi manufacturing cost adalah jumlah semua biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya tetap yang timbul akibat pembuatan suatu produk. Ya. Nah, komponen manufacturing cost itu adalah kalau direct manufacturing cost itu meliputi raw material atau bahan baku, labor atau tenaga kerja, supervision atau pengawasan. Kenapa? Karena di dalam itu ada kelembagaan. Nanti kalian akan tahu ada supervisor, ada dan lain-lain. Ada maintenance atau perawatan, ada plant supplies, ada royalti atau paten yang apabila pabriknya dibangun berdasarkan royalti atau paten, dan ada utilities. Utilities itu meliputi apa saja? Meliputi air, steam, pengolahan limbah, dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang dinamakan dengan direct manufacturing cost. Nah, kemudian selanjutnya ada indirect manufacturing cost, yaitu meliputi apa? Payroll overhead, laboratory, plant overhead, packaging, dan shipping. Apa yang dinamakan dengan shipping? Shipping itu adalah pengapalan. Jadi kalau terutama digunakan bagi produk-produk yang sifatnya ekspor atau produk-produk yang memang dilakukan penjualan antar pulau. Jadi untuk transporter. Nah, kemudian
manufacturing cost yang ini yang tidak tidak terpengaruh dengan adanya kapasitas adalah apa saja? Depresiasi, kemudian ada property tax atau pajak, dan ada asuransi. Itu adalah fixed manufacturing cost. Jadi kalau ditotalkan, direct manufacturing cost ditambah indirect manufacturing cost ditambah fixed manufacturing cost menjadi total manufacturing cost. Jadi biaya produksi menyatakan biaya persatuan output produk. Jadi nanti dari sini nanti bisa dihitung para mahasiswa adalah HPP atau harga persatuan produk. Ya. Kenapa? Karena nanti akan keluar manufacturing cost tahun. Kemudian ada sales selama 1 tahun. Nanti biaya manufacturing cost per tahun dibagi dengan banyaknya biaya dengan sales atau total sebentar. Jadi total sales dibagi dengan biaya total manufacturing cost, maka akan ketemu namanya adalah harga persatuan produk. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya nih, ya kamu di rumah, ibumu bikin roti ya, bikin roti. Saya kasih yang paling sederhana dulu. Ibumu bikin roti. Rotinya tadi dijual, kemudian dipotong menjadi 20. Sedangkan biaya membuat roti dari bahan baku sampai biaya gas dan lain-lain itu adalah kira-kira 100.000. Maka harga persatuan produknya berapa? Ayo dihitung. Ayo dihitung, masing-masing menghitung. Jadi biaya untuk membuat roti tadi adalah 100.000. Kemudian dipotong rotinya tadi dipotong menjadi 20 potong. Nah, masing-masing potongan itu dijual seharga 15.000. Maka yang menjadi pertanyaan saya dulu adalah yang pertama, hitung dulu adalah harga persatuan produknya. Ayo, hitung pakai kalkulator, sayang. Berapa HPP-nya? Ada yang bisa menjawab? Ya, pakai kalkulator, silahkan. Angkanya sederhana kan, 100, bisa dipotong menjadi 20 kuehnya. Nah, berapa biaya persatuan produknya itu per potong kue tadi? Berapa HPP-nya? Atau HPP-nya berapa? Oke. Ada yang bisa jawab? Ya. 5.000 ya, Bu. 5.000, Bu. Ya, 5.000. 5.000. Oke. Ya.
Oke, semua sepakat 5.000, ada yang menghitung lain? Ya. Nah, terus diteruskan lagi pertanyaannya. Terus kemudian ibumu menjual apa namanya per potongnya itu apa namanya 10.000 katakanlah gitu. Berapa keuntungannya? Ya. Kan HPP-nya 5.000 nih. Nah, sekarang ibumu itu bisa menjual nih karena kuenya enak, maka dijuallah menjadi 10.000 per potong. Maka berapa keuntungannya ibumu? 100.000, Bu. 100.000 Bu. Ya, Ribu, Bu. 100.000 ya. Jadi atau 5.000 per potong keuntungannya Iya ya. benar. Ya, jadi keuntungannya berapa persen? 100 Ribu. 100%. Nah, oke ya. Nah, tapi ini tadi belum menghitung apa? Belum menghitung fixed capitalnya ibumu. Fixed capital ibumu apa coba? Oven, ya enggak? Ya kan? Kue kan ada oven, terus ada mixer, ya enggak? Ada mixer. Terus kemudian ada lagi apa? Udah, oven sama mixer aja ya yang dipakai untuk bikin kue ya. Coba Telur membayangkan Bu. bikin kue. Telur kan bahan baku, Bapak. Oh iya. Ya kan? Bahan Iya baku Bu. itu. Ya, kalau telur itu kemudian margarin dan lain-lain bahan baku nak. Jadi itu bukan tetapi telur bahan baku yang pertama untuk membuat itu dinamakan sebagai working capital. Oke, paham kan? Jadi ibumu Paham Bu. pertama kali bikin satu hari udah 20 potong dulu. Selama 1 bulan itu yang dinamakan sebagai working capital. Tetapi kalau nanti sudah apa namanya tiap hari continue terus gitu, itu yang dinamakan sebagai manufacturing cost. Oke? Ya? Hati-hati kalau menghitung di dalam ekonomi teknik, maka satuannya harus benar-benar diperhatikan, ya. Oke, jadi para mahasiswa sudah bisa menghitung yang namanya sebagai biaya produksi per satuan produk. Oke, dengan sangat sederhana. Berarti masuk di kepala ya nak ya. Jadi apa namanya ekonomi teknik itu mudah dan nanti kalau kamu bekerja pun mudah, insya Allah akan menjadi apa namanya bekal kamu nanti di kemudian hari. Ya, kemudian kita akan bahas yang namanya direct cost atau direct cost adalah meliputi biaya-biaya berhubungan langsung dengan operasi produksi, pembuatan suatu produk, yaitu meliputi bahan baku. Bahan untuk bahan baku ada 2 jenis, yaitu harga semua bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan produk dan biaya pengiriman bahan tersebut dan harga biaya bahan katalis. Bahan-bahan kimia dipublikasikan pada ini. Nah, jadi nanti kalau kamu TA prarancangan pabrik, kamu bisa menghitung atau meng-search melalui Google berapa harga daripada bahan baku yang kamu gunakan, termasuk harganya. Nah, pada saat penentuan harga, jangan memakai yang PA, tetapi memakai yang teknis. Ya, oke. Nah, kemudian labor itu apa namanya tenaga kerja di pabrik itu biasanya ada 2 kelas, yaitu kelas tenaga terampil dan tenaga tidak terampil. Jadi tenaga terampil biasanya engineer ke atas, kalau tenaga tidak terampil itu adalah operator ke bawah. Nah, kemudian biaya untuk gaji silakan aja dipakai paling tidak ada di atas UMR apa upah minimum regional. Jadi upah minimum regional biasanya dipakai untuk pegawai yang paling bawah. Nah, kalau menghitung secara cepat, maka labor biasanya 5-10% dari biaya produksi atau manufacturing. Dari proses kimia biasanya biaya untuk tenaga kerja sekitar 15% dari total produksi, total biaya produksi. Nah, ini adalah ada istilah yang dinamakan man hour per ton hasil. Nah,
man hour per ton hasil ini adalah berapa jumlah tadi misalnya produksinya adalah 5.000 ton per tahun, ya. Kemudian bisa dihitung adalah berapa man hour per ton daripada produksi tersebut dengan cara diketahui kira-kira tenaga kerja yang dibutuhkan berapa. Nah, biasanya man hour per ton hasil ini ada salah satu guidance, jadi dari jurnal itu adalah acetic acid from carbate itu sekitar 59. Aluminium sulfat itu lebih rendah 1,5. Phenol itu 8,5. Jadi acetic acid ini pasti lebih tinggi dikarenakan bisa berasal dari zat yang biasanya fluida, ada gasnya juga dalam pembuatan acetic acid, yaitu ada CO2. Kemudian kebutuhan tenaga kerja untuk mengoperasionalkan alat tertentu itu biasanya ada rotary dryer itu jadi rotary dryer misalnya gini, orang per unit 0,5. Ini artinya apa? Artinya satu rotary dryer biasanya dioperasionalkan oleh 2 orang. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau rotary dryer biasanya operatornya ada 2, kemudian evaporator itu operatornya ada 4 karena 0,25 ya. Kemudian reaktor batch itu biasanya 1. Jadi makanya kalau nanti di pabrik biasanya operator tertentu itu sudah spesialis di situ. Ya. Jadi makanya waktu biasanya insinyur pada saat pertama kali diterima di pabrik, maka dia akan akan diajarkan akan muter ke perbagian. Kenapa? Supaya dia tahu oh ya rotary dryer itu dioperasikannya sama itu. Nanti dia bisa bikin penjadwalan. Penjadwalan itu hubungannya dengan apa? Hubungannya nanti dengan man hour dan penggajian. Nah, jadi orang teknik kimia itu juga harus harus tahu operasional pabrik. Makanya biasanya direktur produksi itu berasal dari teknik kimia biasanya. Banyak sekali direktur produksi dari teknik kimia, diantaranya ada PKT, ada pupuk kujang, dan lain-lain, itu biasanya dari teknik kimia. Kenapa? Karena orang teknik kimia itu diajarkan dari proses sampai kepada valuasi ekonomi. Semakin tinggi ke atas, maka manajemennya semakin bagus, dengan dasar yang bagus, akhirnya bisa menjadi dari tadi superintendent ke supervisor, supervisor ke manajer, sampai akhirnya bisa menjadi siapa tahu dari manajer bisa menjadi direktur. Tapi tidak semuanya juga jadi direktur ya. Jadi artinya jadi direktur kalau karirnya bagus lagi akan menjadi direktur utama. Nah, dalam hal ini anak-anakku sayang, Ibu selalu berpesan bahwa seorang chemical engineer itu adalah orang yang memberikan solusi, bukan troublemaker ya. Jadi setiap dimanapun berada, tetaplah memakai kaidah itu bahwa Anda akan selalu positif untuk bisa menyelesaikan masalah dengan lebih humble dan juga lebih baik. Insya Allah begitu. Nah kemudian gaji rata-rata untuk tenaga kerja biasanya sudah ada yang namanya UMR dan juga ada yang berlaku di negara tersebut. Jadi nanti para mahasiswa itu ada namanya standar gaji insinyur berapa, standar gaji berapa nih. Nah kebetulan ini di Amerika itu kalau tidak terampil itu sekitar 1,5 US dollar per jam. Jadi kira-kira coba per jamnya berapa? Sebulan kira-kira berapa gajinya kalau tidak terampil? Coba dihitung.
Kalau kita memakai 1,5 aja. Coba dihitung. 1,5 kali 24 ya. Kalau atau 8, dia bekerja 8 jam. Terus dikalikan 25. Coba berapa? 1,5 kali 8 kali 25. 1 bulan 25 kira-kira. 300 juta, Bu. 300 juta, Bu. 300 apa? Dolar toh? Dolar dong. US dollar ya, 300 US dollar. 300 US dollar kalikan 15.000 coba berapa? 4.500.000. Nah, kira-kira itu. Jadi tidak terampil itu segitu. Nah, sekarang kalau terampil coba. Terampil kamu pakai 175 atau pakai 2 lah. Pakai 2 coba. Ini insinyur ke atas. 2 kalikan 8 kali 25 berapa? 400. 400 US dollar, Bu. Berapa rupiah itu? 6 juta. 6 juta. 6 juta. Ya kan? Gajinya cuma segitu ya. Supervisor ya. Nah, terus sekarang insinyur. Nah, kepala regu coba. 2,2 atau 3 lah. Kamu hitung 3. 3 kalikan 8 kali apa namanya? Kali 25 berapa? 9 juta, Bu. 9 juta rupiah. 9 juta. Nah, kira-kira segitu para mahasiswa. Jadi kalau nanti dapat tawaran pabrik itu ya biasanya gaji kita itu biasanya insinyur fresh graduate itu bisa 5 sampai 6. Itu udah tinggi itu. Bahkan ada yang digaji 4,5. Ada yang digaji 3,5 udah mau. Nah, jadi nanti kamu bersaing ya. Nanti jadi kalau mau melamar pekerjaan ke suatu perusahaan, kamu lihat dulu perusahaan tersebut, ya, supaya kamu nggak mental hanya gara-gara kamu ngotot digaji, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, moga-moga nanti apa namanya menginspirasi kita ya. Kalau kamu mau entrepreneur nggak apa-apa. Artinya entrepreneur itu berarti kamu harus mempekerjakan orang. Tetapi kalau saat kamu jadi pekerja, maka kamu kira-kira dapat kira-kira salary-nya berapa yang akan dilakukan. Nah, kemudian supervision atau pengawasan. Nah, sekarang nih, sekarang kalau orang pengalaman 10 tahun, ini sekitar berapa ini? 8.000 US per tahun. Coba kamu ini kan. 8.000 kali berapa? Kali 15.000 berapa per tahunnya? Terus dibagi 12. Itu adalah gaji per bulan. 10 juta. 10 juta, Bu. 10 juta. 10 juta US 10 juta. 10 juta per bulan. Iya, Iya. Bu. Nah, ya oke. Kalau yang berpengalamannya baru 1 tahun, coba. Jadi 4.500 loh ya. Ini bukan 4,5 ya. 4.500 dikalikan 15.000 dibagi 12. Berapa? 5 juta. 5.625.000. Ya. Jadi kalau apa nanti kode etik insinyur, insinyur yang IPP itu masih pengalaman 1 sampai 5 tahun, itu paling maksimal gajinya sekitar 6.000 US dollar per tahun. Itu bisa minimal, bisa maksimal, atau tergantung daripada perusahaannya. Tetapi kalau pengalaman udah kira-kira 10 tahun, udah masuk 8.000 ya US dollar per tahun. Tetapi sekarang sudah mulai naik. Jadi insya Allah sudah mulai naik. Jadi kalau kamu kalau sekarang itu kalau tabelnya itu gini.
Kalau manajer kira-kira 10 tahun, maka gajinya sekitar 15 sampai 20 juta per tahun. Ya, ini tabelnya ini dipakai masih tahun berapa, tapi yang sekarang itu kira-kira pertambahannya sekitar kalau manajer sekitar 10 tahun itu gajinya sekitar 15 sampai 20. Ya, seneng nggak punya gaji segitu? Seneng nggak Fawas kalau Seneng, Bu. gajinya 15 sampai 20? Ya, seneng ya. Ya, Alhamdulillah. moga-moga para mahasiswa juga bisa menginspirasi kita bahwa berapapun gajinya yang penting adalah bekerja dulu kalau bagi apa namanya insinyur pertama ya atau sarjana teknik. Baik, kemudian biaya perawatan nih, biaya perawatan itu kalau jenis alatnya sederhana, biaya perawatannya 2 sampai 4 per tahun. Kalau rata-rata 6 sampai 7, kalau rumit itu 8 sampai 10. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, kemudian bisa diambil dari diperkirakan total 6% dari fixed cost. Nah, kemudian beberapa metode Peirce itu bisa melakukan K sama dengan X tambah kalikan A plus B kalikan Y. Nah, ini terserah, pokoknya gini, secara prinsip mahasiswa sudah diajarkan berbagai metode, ya kan? Nah, metodenya mau pakai metode Peirce, mau pakai metode yang mana boleh diinikan. Tetapi kalau saat nanti benar-benar terjun ke lapangan, maka itu harus benar-benar dihitung dari aktualnya. Nah, contoh biaya perawatan di sini ada jenis alat, kira-kira kalau belt 100 feet itu 100, screw dan lain-lain. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas para mahasiswa? Oke. Kita masuk kepada plan supplies atau dalam proses produksi banyak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menjaga agar proses berjalan dengan efisien. Contoh bahan tersebut adalah gasket, kertas grafik, minyak pelumas, bahan kimia tertentu. Biaya per tahun untuk bahan-bahan ini kira-kira 15% dari biaya perawatan per tahun. Nah, paling penting diperhatikan juga nih Bapak Ibu para mahasiswa, kalau para mahasiswa membeli pabriknya itu berasal dari Inggris ataupun dari Eropa atau dari Jerman, biasanya mereka sudah menyediakan namanya apa namanya eh, alat-alat supportingnya itu dalam bentuk yang standar. Tetapi kalau membeli alatnya berasal dari India, maka mau nggak mau biasanya mereka memakai standar sendiri. Nah, contohnya adalah apa? Contohnya itu adalah pabrik yang kelapa, pengolahan kelapa yang berasal dari Sri Lanka dan India. Mereka biasanya punya warehouse sendiri yang dipergunakan untuk mensuplai skrup, apa itu namanya, spare part kecil. Kenapa? Karena mereka biasanya itu mereka sudah made in sendiri. Nah, itulah perbedaannya pabrik yang kita beli dari India dan pabrik yang kita beli dari misalnya sudah royalties dan lain-lain ya dari apa namanya bisa dari apa supplier-supplier yang dari Eropa ataupun dari apa namanya Inggris dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian royalties dan paten. Jadi kalau kita, jadi kamu kan ini royalti dan paten itu 1-5% dari harga penjualan produk. Kenapa? Karena biasanya paten berdasarkan dari produk yang dijual. Nah, utilitas itu apa saja nih? Jadi kebutuhan steam, bahan air, listrik, refrigerasi. Nah, kira-kira itu perhitungan utilities itu ditambahkan 25-50% dari kebutuhan efektif pabrik. Nah, biasanya berapa? Sekitar 10-20% dari total harga jual produk utilitiesnya. Nah, utilities dapat dipenuhi dari salah satu dari 3 cara tersebut.
Satu, membeli dari luar. Membeli dari luar itu bisa kita lakukan apabila pabrik kita berasal dari tempatnya adalah di kawasan industri. Tetapi kalau pabriknya tidak ada kawasan industri, maka mau nggak mau harus bikin utility sendiri. Nah, makanya sekarang Indonesia sudah mulai diatur bahwa industri menempati kawasan industri. Nah, kemudian juga bisa dibuat di sentral utilitas untuk melayani atau mensuplai kebutuhan pabrik. Ini kita bisa lihat kayak apa namanya, kayak PT Pupuk Kujang. PT Pupuk Kujang itu integrated sekali. Mereka sudah punya sentral utilitas yang terdiri dari pabrik 1, 2, 3, 4 ya. Jadi PKT Bontang pun juga punya pabrik 1, 2, 3, 4. Mereka punya utilitas yang tersentral. Kenapa lebih murah? Utilitas yang tersentral itu akan lebih murah dibandingkan dengan utilitas yang dipakai sendiri-sendiri. Nah, indirect cost atau biaya tidak langsung meliputi apa? Meliputi payroll overhead. Payroll overhead-nya apa? Semua biaya perusahaan, pensiunan dan lain-lain. Pembayaran pensiun, cuci, asuransi, pegawai cacat keamanan, biaya dan seterusnya. Termasuk unemployment tax diklasifikasikan sebagai payroll overhead. Nah, biasanya berasal dari berapa? Sekitar 15-20% dari labor cost. Nah, laboratorium, di pabrik juga ada laboratorium, biasanya dilakukan untuk quality control, termasuk penerimaan bahan baku, nanti pengujian sampel sampai produk akhir. Rata-rata berapa besarnya? Kira-kira 10-20% dari biaya tenaga kerja atau labor cost. Plant overhead. Plant overhead adalah biaya tertentu yang dibutuhkan secara tidak langsung untuk unit produksi. Besarnya plant overhead sekitar berapa? 50-100% dari biaya tenaga kerja produktif. Nah, pengepakan atau apa namanya untuk itu, maka harga kontainer dan juga pengepakan biasanya kalau pharmaceutical 35, plant and wax-nya 13, food product-nya 24, oil product-nya 35. Jadi kira-kira begitu. Kemudian untuk shipping atau pengapalan atau pengangkutan, ini yang kemarin Ibu sampaikan, ada dijual sebagai free on board. Free on board adalah sehingga biaya pengapalan tidak dipertimbangkan. Tetapi bila produk dijual berdasarkan di tempat deliver, maka ongkos pengapalan harus diperhitungkan. Biaya transportasi atau pengiriman tergantung pada jenis kendaraan yang dipakai dan jenis barang yang diangkut. Saat ini kita sudah punya transporter baik nasional maupun internasional. Termasuk ada Tiki JNE, ada Lion, ada dan lain-lain ya. Nah, kemudian fixed cost atau biaya tetap. Nah, biaya tetap ini meliputi apa saja? Depresiasi, pajak, perkiraan dasar untuk apa dan sewa. Nah, depresiasi apa ini yang tadi saya sampaikan? Depresiasi ini adalah dalam pendirian dalam pendirian pabrik itu kan ada beli alat. Nah, beli alat itu makin lama dia terdepresiasi sampai akhirnya baik peralatan, bangunan, perlengkapan lain yang ada mengalami penurunan harga selama umur produktifnya. Nah, penurunan harga ini disebut depresiasi. Nah, kecepatan depresiasi per tahun mesin-mesin dan peralatan pada umumnya 10% per tahunnya. Dan dari investasi modal tetap. Nah, jadi rumusnya depresiasi itu adalah harga mula-mula kurangi salvage value per umur alat. Nah, sekarang coba dihitung dulu ya. Saya kasih Ibu soal. Kalau harga mula pabriknya adalah 10.000
US dollar. Dan salvage value-nya adalah 10 dolar. Umur alat 10 tahun. Maka berapa depresiasinya? Nah, coba dihitung dulu. $999. Ya, 999. 999, Bu. nah itu 999. ya. Jadi itu yang harus dikeluarkan dari kas perusahaan yang digunakan supaya nanti di akhir tahun 10 tahunnya sudah mempunyai alat seperti itu. Ya, oke ya. Jadi depresiasi wajib apa tidak? Wajar. Wajib, Perlu, Bu. Bu. Wajib Wajib. ya. Diperlukan. Nah, nanti jadi depresiasi itu kalau 1 tahun dia dikeluarkan dana segitu seterusnya dan seterusnya, maka pabrik tersebut setelah akhir tahun 10 tahun telah mempunyai pabrik baru yang sama dengan pabrik yang pada saat pertama kali didirikan. Nah, oke, kira-kira ini ini ada salah satu tabel. Kalau boiler itu kira-kira 25 tahun, kondensor 17, dryer 25, pompa 20. Tetapi nanti pada saat penghitungan prakelayakan, kalian nggak usah ngitung sampai detail ya. Nggak usah sampai detail. Kalau detail nggak selesai-selesai itu, nggak sidang-sidang nanti ya. Nah, jadi nanti pakai umur 10 tahun ya. Semua didepresiasikan terhadap 10 tahun. Nah, kemudian di sini ada pajak ya. Pajak itu kalau di Amerika ini kebetulan berbentuk negara bagian sekitar 2-4% dari modal tetap dan seterusnya. Nah, kalian juga bisa belajar tentang pajak di Indonesia. Asuransi biasanya 1% dari modal investasi modal tetap atau fixed capital investment. Rent sewa ini bila 8-10% dari seluruh sewa yang ada. General expense adalah meliputi apa saja? Administrasi, sales, research, dan finance. Ya. Jadi setiap pabrik biasanya punya namanya administrasi, kemudian punya sales, jadi divisi sales sendiri ya. Kemudian ada research, punya R&D, dan punya finance. Nah, jadi ini yang dinamakan general expense. Nah, jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk administrasi yang mendukung itu yang dinamakan general expense. Nah, administrasi biasanya berapa? Sekitar 3-6% dari manufaktur. Nah, sekarang yang penting adalah sales atau barang yang dihasilkan oleh pabrik tersebut bisa dijual. Nah, sales ini apa? Biaya-biaya menjual produk cukup bervariasi tergantung jenis produk, metode penjualan, bulan distribusi, dan lain-lain. Nah, makanya kalau kita di pabrik biasanya ada namanya di dalam sales tersebut tadi kan di sini ada sales, di sini ada sales ya, general expense tadi. Nah, bedanya apa? Sales yang di general expense biasanya adalah sales yang biaya yang diperlukan untuk sampai penjualan. Jadi biaya promosi. Tetapi sales yang ada di sini adalah biaya yang untuk menjual produk bervariasi tergantung jenis produk. Jadi
Secara umum biaya penjualan dapat dikasar 3-12% dari harga penjualan. Jadi nanti kalau TA perancangan pabrik, maka sales dimasukkan ke general expense saja supaya apa? Tidak usah sampai detail ya nanti menghitungnya. Nah, research itu adalah R&D, finance, persamaan general expense biasanya ada G sama dengan 0,13 kalikan S plus 0,03 B per RA. Nah, S yang ada di sini yang dimasukkan di sini adalah harga penjualan persatuan produksi. Jadi misalnya kamu menghasilkan asam asetat. Asam asetat 5.000 ton per tadi. Punyanya ibu kamu tadi adalah 5.000 per apa? per potong, ya kan? Kalau ini adalah persatuan produksi. Nanti persatuan produksinya kamu bisa per bulan atau bisa per tahun. Nah, ini semua nanti anak-anakku semuanya paling penting diperhatikan adalah semua konversi harus sama. Jadi kalau mau menghitung per bulan, kalau mau menghitung per tahun. Nanti ada contoh soalnya, nanti Ibu kasih contoh soalnya sebelum UTS. Nah, penjualan dan keuntungan nih. Nah, sekarang estimasi keuntungan apa? Nah, ini ada sales, jadi ada apa namanya? Penjualan, kemudian ada manufacturing cost, ada general expense, adalah total cost berapa. Nah, profit before tax, ada incoming tax, profit after tax. Jadi pendapatan dari sales dikurangi total cost adalah sebagai profit before tax. Nah, kemudian kalau profit before tax dikurangi pajak menjadi profit after tax. Nah, kemudian di sini kira-kira sales biaya jual. Nah, ini para mahasiswa ini yang harus hafal. Jadi PB adalah sales kurangi manufacturing, biaya manufacturing persatuan produksi, dan kurangi general expense persatuan produksi. Jadi menghitungnya adalah semua adalah persatuan produksi. Nah, nanti kita akan kasih contoh soalnya supaya tidak mudah, tidak susah. Nah, kalau PA ini adalah PA itu adalah keuntungan setelah pajak persatuan produksi itu adalah 0,44 kalikan S min M min G. Jadi kenapa 0,44? Karena pajak itu sekitar 66%. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Perhatikan para mahasiswa, jadi yang paling penting dari kegiatan kita hari ini, kita sudah bisa menghitung yang namanya profit atau apa namanya profit. Jadi profit itu adalah keuntungan. Keuntungan itu adalah apa? Hasil yang dihasilkan dari sales atau S, kurangi dari manufacturing cost, persatuan produksi, dan kurangi G. G itu adalah apa? Pengeluaran umum atau general expense persatuan produksi. Jadi kira-kira kalau mau dijadikan satu M dan G-nya jadi satu sebagai expense atau sebagai pengeluaran, jadi total pendapatan kurangi total pengeluaran. Itu adalah profit. Ya, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Saya ingin diskusi dulu sebelum kita melanjutkan pada pertemuan yang ke-6. Jadi ini sekarang sudah sampai jam 9.42. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalian sudah bisa menghitung yang namanya keuntungan. Jadi moga-moga ini semua sudah bisa memberikan bekal kepada kalian untuk usaha.
Jadi apa namanya? Berapa sih keuntungannya? Nah, saya yakin di teknik kimia sudah, terutama teknik kimia UMJ ya, sudah punya di Himatekanya ada divisi usaha ya. Apa namanya? Siapa yang di sini apa namanya? Divisi usahanya siapa yang memegang divisi usaha? Adakah yang memegang divisi usaha? Elsa? Ketua Himatekanya siapa yang apa namanya sebagai divisi usaha? Untuk Departemen Kewirausahaannya ada Sherly, Bu, ketuanya. Sherly, ada nggak hari ini? Sherly, Iya, bisa aku Ibu. ya bisa diceritakan nggak usaha kamu di Himateka untuk bisa sama-sama memberikan apa namanya kepada kita kira-kira usaha di Himateka apa saja, kemudian bisa secara apa namanya garis besar bisa ditunjukkan keuntungannya. Silakan Sherly. Kalau misalkan usaha di Mateka itu, kalau kita sih kayak penjualan IC, es krim itu, terus penjualan sosro, terus penjualan apa produk-produk dari Himateka itu sendiri, dan sama kayak ini sih Bu, buku buku-buku buku-buku kayak kimia dasar, udah Bu, itu doang. Ya, berapa keuntungan per tahun? Kalau misalkan keuntungan per tahun, karena lagi kayak gini, jadi kecil Bu. Kalau dulu sebelum COVID, Kalau nah kalau kalau sebelum COVID itu lumayan. berapa? Soalnya keuntungan paling besar itu kan ada di minuman dan di apa es krim Bu. Sedangkan kalau misalkan lagi COVID gini kan udah berhenti. Kalau misalkan keuntungan dari apa namanya, kalau kayak minuman sama IC itu tiap bulan kalau misalkan IC itu mungkin kalau aku bingung itu tuh, jadi kalau misalkan di kita tuh Bu dibuletin Bu, kalau misalkan udah 600, kalau udah 600.000 baru kita masukin ke neraca keuangan kami gitu. Kalau IC, Oh, karena kalau misalkan IC bingung sendiri, dari tahun lalu pun kayak gitu. bingungnya kenapa? Kayak ngitung kalau misalkan kita kan nyetoknya, kalau nyetoknya itu kan kayak gini Bu, kayak apa namanya, per dus kayak gitu kan. Nah, sedangkan Hmm. kalau misalkan itu kan berbagai macam rasa ya, Bu. Kayak jadi biar dijadiin satu semua itu. Jadi kalau misalkan uang udah ada 600.000, waktunya kita masukin ke dalam neraca keuangan seperti itu. Oh, gitu. Apa namanya? Jadi anu ya, ada ya karena pembukuannya kurang bagus ya. Tapi kalau nanti di industri hal itu harus benar-benar tercover semua ya, Sherly ya. Oke ya. Iya, Ibu. Baik, gak apa-apa. Nanti apa namanya? Baik kalau gitu. Nggak apa-apa. Ini kan sebagai salah satu langkah awal di dalam mahasiswa untuk belajar tentang wirausaha ya. Kalau di kampus Tribuana Tunggadewi sama Mas Zufar di UAD, apakah ada seperti itu? Atau wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa? Mbak Maria atau Mas Aples bisa bercerita? Ada Bu, Ya, kalau di UAD gimana Mas Zufar? kalau setahu saya sih Bu, kalau di UAD itu sistemnya ngejual barang-barang souvenir kayak ke teknik kimiaan, souvenir nggak salah. Oh, gitu. Terus nanti Mm-mm. siapa yang anu? Dari bidang kewirausahaan Bu, ada. Oh, gitu. Itu atas nama siapa? Atas nama apa namanya? Atas nama prodi atau atas nama siapa, Mas? Himpunan Bu, Oh, himpunan. Jadi prodi nggak ikut-ikut ya? enggak. Oke. Kalau Mbak Maria bisa bercerita di apa namanya di ini ya? Oke, makasih Bu.
Mungkin kalau dari Tribuana, kalau untuk produk dari teknik kimia sendiri, itu mungkin ada beberapa, Ya. semacam sabun cair, ada sabun, Oh ya. dan juga ada pembersih-pembersih lantai. Karena lagi kerjasama dengan CV Megakarya kayaknya. Tuh. Oh ya. Mungkin kalau untuk keuntungan per bulan atau per tahunnya itu dari bidang kewirausahaan sendiri yang tahu. Oke. Nah, sekarang gini. Nah, sekarang kelas Permata Sakti ini harus membuat juga nanti adalah apa namanya, kegiatan lintas budaya. Atau satu lagi adalah kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa. Kira-kira dari para mahasiswa, saya minta tolong dari sekarang sudah mulai memikirkan kira-kira pengabdian masyarakatnya apa. Nanti kita jalankan setelah UTS. Jadi setelah UTS menuju ke UAS, kita akan adakan. Kemarin itu Bu Yuni berpikir bahwa bagaimana kalau kita mengadakan pengabdian masyarakat, nanti ada IKM yang akan kita ajarin untuk salah satu wirausaha. Nah, mungkin apakah kita akan mengajari para UKM itu apa yang bisa bisa dihitung. Jadi nanti kita ajari prosesnya, kemudian kita ajarkan lagi adalah menghitung kelayakannya atau menghitung HPP-nya. Kemudian yang ketiga mungkin bisa diajarin lagi tentang pemasarannya. Yang keempat lagi adalah metode online-nya atau penjualan online. Jadi ada 4 modul yang akan kita susun. Kira-kira gimana para mahasiswa kalau begini atau mau mengadakan sendiri, kalian rapat sendiri untuk bisa melakukan ini? Halo? Karena ini harus masuk kepada bidang permata sakti. Saya minta tolong ya, nanti dibicarakan di grup dan itu harus sudah firm. Setelah UTS kita akan jalankan itu. Nah, untuk sasaran dari pengabdian masyarakat, nanti bisa salah satu dari dari teman-teman ini, misalnya ada yang sudah, misalnya ibunya di PKK atau di mana gitu. Nanti jadi bisa mengambil ibu-ibu PKK gitu untuk pengabdian masyarakat untuk dilatih. Menurut saya sih kemarin dalam pikiran saya adalah pakai yang paling sederhana dulu aja. Jadi misalnya kita bikin misalnya bikin yogurt. Nanti yogurt itu bisa untuk usaha dari dari itu ya, dari salad buah. Nanti kita hitung yogurt itu bisa diambil dari YouTube caranya untuk membuat yogurt dari Biokul dan seterusnya. Ataukah cara itu atau saya minta minggu depan sudah siap para tim silakan siapkan. Saya minta yang perwakilan ketua dari 3 kampus. Ada 3 kampus ya. Dari UAD, dari UMJ, dan dari Tribuana Tunggadewi. Jadi siapa yang akan jadi ketua dari 3 masing-masing itu atau tiga koordinator lah yang akan melakukan itu untuk berembuk lebih detail. Oh, sama dari Bosowa ya, ada 4 ya Mbak Sari ya. Kira-kira siapa yang akan 4 orang ini diambil satu-satu, kemudian berembuk untuk satu grup untuk membuat kegiatan bisa lintas budaya atau bisa pengabdian masyarakat mahasiswa bersama dosen. Silakan. Ya, nanti dipikirkan dan minggu depan saya sudah mendapatkan hasilnya. Jadi kalau misalnya mau pengabdian masyarakat berarti harus ada sasarannya. Sasarannya nanti bisa IKM atau ibu-ibu PKK diajarkan kan sekarang baru frozen food dan seterusnya. Baik, tapi nanti supaya berhubungan dengan ekonomi teknik, maka diajarkan untuk cara
mendapatkan penjualan, berapa keuntungannya, sampai mereka bisa HPP-nya berapa, tetapi mereka bisa jual berapa, itu sebagai keuntungan. Baik, kira-kira para mahasiswa, kira-kira sampai di sini, apa namanya, ini sudah sampai jam 10 dan saya rasa apa namanya untuk pertemuan yang apa namanya melalui Zoom cukup sekian, dan juga para mahasiswa diharapkan untuk segera apa namanya mengerjakan tugas, dan tugasnya bisa diupload melalui apa namanya laman e-learning, dan juga nanti jangan lupa dikirim ke Ibu ke email yang sudah saya sampaikan pada soal. Baik, kira-kira terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, para mahasiswa lah ini pada tidur apa pada benar-benar ada ya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Sari, kenapa? Ya. Ibu, saya mau bertanya, Bu, untuk kalau yang kegiatan lintas budayanya itu kita bikin artikel atau gimana ya, Bu? Lintas budaya itu sampai ke video, Mbak. Video. Jadi kalau misalnya nanti misalnya pelatihan itu harus ada, nanti saya bisa bikinkan Zoom meeting. Jadi bisa memilih lintas budaya atau pengabdian masyarakat bersama gitu, Mbak, pengabdian masyarakat mahasiswa. Jadi Mbak Trikris, kira-kira dipikirkan dulu di tim. Iya, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Mbak Sari, ada pertanyaan tadi? Mau bertanya? Sari? Tidak, Bu. Maaf, enggak, Bu. Nggak jadi bertanya? Ya? Iya, Bu. Oke. Sampai hari ini moga-moga bisa dipahami dan juga bisa merupakan pengetahuan bagi kita, dan apa namanya fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa namanya, saya kan dulu.